Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Sarijal Januar. Saya dari kelompok 4 yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama itu ada Widya Putri Rahmawati, yang kedua itu ada Nopita Sari, yang ketiga ada Ninda Nopita, yang keempat itu saya sendiri yaitu Rizky Sarijal Januar. Nah, sebelum lanjut ke materinya, apabila kalian ada pertanyaan atau pendapat, silakan tulis di kolom komentar, oke? Nah, materi yang saya dapatkan yang pertama itu ada permasalahan lingkungan hidup. Nah, permasalahan lingkungan hidup yang pertama itu kondisi lingkungan sekitar. Kondisi lingkungan sekitar dapat diartikan sebagai keadaan di suatu lingkungan tertentu. Kondisi lingkungan ini sangat berkaitan dengan perkembangan lingkungan yang akhirnya berpengaruh pada perkembangan makhluk hidup. Pada dasarnya, kondisi lingkungan dapat dibagi menjadi dua, yakni kondisi fisik dan kondisi sosial. Nah, yang selanjutnya itu ada masalah lingkungan. Apa itu kondisi fisik? Kondisi fisik merupakan kondisi lingkungan yang nyata dan dapat dilihat sehingga dapat diperhatikan dari segi kualitas dan jasmani lingkungan itu. Kondisi lingkungan fisik yang tidak menentu atau labil, rusak atau hancur akan berdampak negatif bagi makhluk hidup yang tinggal pada lingkungan tersebut. Nah, lingkungan daerah perbukitan dan pegunungan. Apabila kondisi fisik di daerah perbukitan atau pegunungan yang terjal dapat membahayakan pemukiman warga yang ada di wilayah itu. Mengapa demikian? Karena hal ini dikhawatirkan akan terjadinya longsor. Yaitu yang kedua, lingkungan daerah sungai dan air terjun. Jika kondisi fisik suatu permukiman masyarakat berada di daerah aliran sungai ataupun di bawah air terjun, maka dikhawatirkan akan terjadinya air bah. Kondisi ini dapat membahayakan masyarakat yang bermukim di sekitar lokasi tersebut. Yang selanjutnya itu ada lingkungan daerah pesisir pantai. Demikian pula yang masyarakat tinggal sangat dekat dengan pesisir pantai. Pada lingkungan yang dekat dengan pesisir pantai, dikhawatirkan juga akan terjadinya ombak besar ataupun badai yang akan menerjang pemukiman masyarakat sekitar. Selain itu, juga akan mengalami banjir akibat luapan air laut. Nah, apa itu kondisi sosial? Kondisi sosial merupakan kondisi lingkungan yang menghubungkan hubungan antara manusia dan kerjasama manusia terhadap lingkungannya. Pada kondisi ini, manusia menyikapi dan memerhatikan lingkungan yang serta memberikan tanggapannya terhadap lingkungannya. Perhatian manusia terhadap lingkungan ini akan mempengaruhi kondisi lingkungannya nanti, termasuk etika manusia terhadap lingkungan. Nah, adapun etika lingkungan yang positif diantaranya sebagai berikut ya. Yang pertama itu harus melestarikan lingkungan yang ada agar tidak punah. Yang kedua, melindungi lingkungan dari ancaman suatu hal yang negatif. Yang ketiga, membudidayakan lingkungan tetapi bukan mengeksploitasinya. Yang keempat itu mengembangkan lingkungan agar menjadi lingkungan yang bermanfaat. Yang kelima yaitu memanfaatkan lingkungan yang ada tetapi tidak berlebihan. Yang keenam, menjaga lingkungan yang ada dari suatu kerusakan yang akan terjadi. Yang ketujuh itu merawat lingkungan supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Yang kedelapan itu memelihara lingkungan agar bisa terjadi perkembangan pada suatu lingkungan. Yang kesembilan yaitu mengetahui lingkungan yang ada di sekitar. Yang kesepuluh, mempelajari lingkungan dari luar hingga dalamnya.
Nah, sekarang kondisi lingkungan sekitar yang kita amati. Yang pertama itu ada kondisi jalan umum, yang kedua itu pemukiman penduduk, yang ketiga itu industrialisasi dan penerapan teknologi, yang keempat itu hutan atau dampak illegal logging, yang kelima itu sampah. Nah, kita bahas yang pertama dulu, yaitu tentang kondisi jalan umum. Nah, di pinggir-pinggir jalan umum banyak didirikan warung-warung yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan terkesan kumuh. Di perempatan jalan raya banyak pengemis dan pedagang asongan yang dapat mengganggu pengguna jalan. Hal ini dapat menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Yang kedua yaitu pemukiman penduduk. Di beberapa pemukiman penduduk yang dihuni masyarakat ekonomi lemah lingkungan padat penduduk, rawan bencana banjir dengan kondisi sanitasi yang memerintahkan tanpa sarana air bersih yang memadai dan jamban keluarga. Sampah dan limbah rumah tangga dibuang sembarangan, saluran air tidak dipelihara sehingga dapat menimbulkan penyakit. Yang ketiga yaitu industrialisasi dan penerapan teknologi. Kemajuan industrialisasi dan penerapan teknologi dalam pembangunan yang tidak disertai dengan pengelolaan limbah sisa produksi mengakibatkan kerusakan dan pencemaran lingkungan, yaitu pencemaran udara, air, dan tanah. Yang selanjutnya yang keempat yaitu ada hutan, dampak illegal logging. Sekarang maraknya terjadinya illegal logging, yaitu penebangan hutan secara liar yang tidak mengindahkan etika lingkungan. Kegiatan ini mengakibatkan hutan-hutan yang berfungsi sebagai penahan dan daya resapan air menjadi lahan kritis yang gundul. Jika dibiarkan, hal ini akan mengakibatkan bencana banjir dan kita semua yang menanggung akibatnya. Yang kelima yaitu sampah. Di samping semua itu, setiap hari bertonton sampah dihasilkan dari kegiatan rumah tangga, pasar, dan kegiatan industri. Hal ini mengakibatkan menggunungnya sampah di tempat-tempat pembuangan akhir. Apabila tidak cepat ditangani dan dikelola dengan baik, sampah-sampah di TPA dapat mendatangkan bencana. Hal ini sudah banyak terjadi, contohnya kejadian longsor di TPA Lewi Gajah, Bandung yang menewaskan puluhan orang dan merobohkan rumah-rumah penduduk di sekitarnya. Nah, sekian materi dari kami atau dari kelompok 4. Mohon maaf apabila ada salah baca atau gimana. Apabila kalian ingin bertanya, di kolom komentar aja, nanti akan saya jawab. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.